teman-teman, ini menu makan siang kita hari ini yaitu sop ayam dan masak merah ya teman-teman ya. Masak merah ini masak yang terkenal di Tembilahan, khususnya di Kabupaten Dahilir, khususnya terutama bagi orang Banjar ya teman-teman ya. Ini ya sarapan kita yang makan siang yang disiapkan oleh Oma hari ini di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi atau Asman 3. Kali ini di makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini di hari Jumat ya, selesai sholat ya, Oma menyiapkan makanan khasnya orang Tembilahan ya. Kalau kita ambil lebih khusus lagi mungkin khasnya orang Kalimantan Selatan atau Banjar ya, yang ada di Tembilahan. Dan makanan ini ya tentunya masak merah teman-teman. Ini masak merah teman-teman ya, masak merah atau ada juga menyebutkan ini masak habang ya. Masak habang ini bisa dibuat dari daging sapi, bisa dibuat dari daging ayam, dan ada juga yang membuatnya dari ikan ya. Ikan yang pernah saya rasa dan saya coba itu ikan bawal ya, ikan bawal putih dimasak merah gini, rupanya enak juga teman-teman. Dan kemudian ini teman-teman sop ayam ya, sop ayam di dalamnya ada kentang, nah, tentunya ada daun sop ya yang penting, kemudian ada wortel dan ditambah irisan ayam ya, ayam. Nah, untuk teman-teman makanan kita hari ini yang tentunya didampingi tetap dengan bawang goreng. Karena khasnya sop itu sop ayam ya, apakah sop ayam, sop daging ya, tetap menggunakan bawang goreng ya. Kecuali ya teman-teman kalau sop ikan ya, saya belum pernah lihat ya kalau sop ayam ikan ini menggunakan bawang goreng. Tapi namanya sop ayam kah apa sop daging tetap menggunakan sop. Nah, apalagi kalau yang namanya masak merah. Masak merah sudah dipastikan menggunakan bawang goreng teman-teman ya. Ini teman-teman, dan nasinya juga ada kalanya orang masukkan bawang gorengnya ya. Kenapa dimasukkan bawang goreng ini? Agar aroma dari bau suatu makanan itu kan jadi tambah wangi teman-teman ya, tambah wangi, tambah enak, dan tentunya menambah selera makan kita teman-teman. Itu sudah pasti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil masak merahnya dulu teman-teman ya. Ini masak merahnya seperti biasalah. Kalau saya itu lebih cenderungnya bagian bawah ayam ya, yaitu paha gitu ya. Kalau dada terlalu padat teman-teman. Ini pahanya. Nah, ini teman-teman, paha lumayan teman-teman yang besarnya. Nah, ini masak merah. Nah, masak merah ini teman-teman, ini memang masaknya orang Banjar ya, orang Kalimantan Selatan, kemudian dibawa sampai ke Riau. Dan masak merah ini tergantung ya, ada yang rasanya agak manis, ada agak pedas, ada sedang. Nah, biasanya kalau ada orang kita umpama Jawa ya, mungkin dia agak lebih dimaniskannya gitu ya. Kalau Minang mungkin lebih dipedaskan. Namun bumbu dan rempah-rempahnya tetap sama ya. Nah, karena masak merah ini wangi, di dalamnya ini ada cengkeh ya, ada kayu manis, jadi rempah-rempahan yang sifatnya membuat aroma tersendiri dari masak merahnya teman-teman. Nah, biasanya juga untuk nasinya bisa menggunakan nasi putih ya, bisa menggunakan nasi lemak ya.
Nah, itu tergantung selera kita masing-masing. Nah, hari ini Oma hanya menyiapkan nasi putihnya saja, nasi putih. Nah, kemudian makannya bagaimana caranya? Makannya bisa saja nasi putih dengan masak merah, ya. Dan ada kalanya juga dicampur dengan sop, ya, dicampur sop. Boleh aja. Itu tergantung selera kita masing-masing ya teman-teman. Tapi teman-teman, kita tidak salahnya kita mencoba dulu ya. Rasanya berapa kali kita mereview, ya, udah berapa lama ya, baru kali inilah kita mencoba mereview makanan khas Banjar ya, masak merah atau masak habang. Jadi kalau daging ya teman-teman, antara beda daging sama ayam. Kalau daging itu kelebihan bedakan sama ayam, resapan kuah masak merah ini lebih masuk ke daging gitu. Kalau ada ayam sedikit agak kurang ya. Itu yang saya rasakan gitu. Tapi tergantung kita ya. Nah, untuk mungkin kalau daging kambing dimasak merah, ini belum pernah ya, karena kalau daging kambing itu kan biasanya kecenderungan orang digulai atau dibuat sate teman-teman ya. Ini kita coba teman-teman, masak merah atau masak habang. Ini buatan Oma ya. Bismillah. Sangat terasa sekali bumbunya teman-teman. Apalagi kalau dicampur dengan nasi samin ya. Jadi masak merah ini kadang-kalanya orang lebih cenderung istilahnya menggabungkannya masak merah dengan nasi samin. Itu benar-benar tambah enak teman-teman. Dan ada kalanya juga dengan nasi lemak ya, tergantung. Nah, kelebihan kalau kita nasi putih ini kita bisa memasukkan kuah sop tadi. Nah, kuah sop ini. Nah, gitu teman-teman. Kuah sop yang sudah ada kentangnya dan ada wortelnya gitu. Dan sudah ada ayamnya. Ini ada perbedaan sendiri teman-teman ya. Nah, jadi kuahnya, sopnya ini juga jangan terlalu banyak, cukup mungkin sekedarnya saja. Ini teman-teman. Tambah enak teman. Sebenarnya kalau dulunya saya makan lebih masak merahnya dia dengan nasi putih, kuah sopnya ini dimakan begitu saja. Tapi saya kayaknya lebih cenderung mengikuti cara Oma. Kalau Oma gitu, masak merah ditambah dengan kuah sop, diaduk gitu. Yang seperti saya buat hari ini lah. Hati-hati teman ya kalau kita makannya, karena ada aja kita makan cengkeh seperti ini ya. Ini sengaja dibiarkan teman-teman biar tambah wangi dia. Masak merah ini ada pedasnya, ada aroma bumbunya, kemudian yang lebih terasa tuh aroma dari sambalnya. Nah, untuk masak merah ini tidak bisa menggunakan sambal biasa, tapi harus menggunakan cabai ya teman. Maaf, cabai kering ya, cabai kering. Jadi tidak bisa menggunakan cabai yang hidup gitu. Makanya kuahnya kental teman-teman. Kuahnya kental. Dan pada umumnya apapun sukunya yang ada di Tembilahan ini, masak merah ini termasuk jadi kegemaran ya. Apakah itu
orang Tionghoa kan ya. Karena kalau sudah biasa dia kecil sudah makan masak merah ya, sampai besar pun dia pasti akan suka. Dan biasanya masak merah ini disajikan pada saat kenduri ya, acara pesta, atau mungkin di warung-warung ya, di warung-warung ada jual seperti ini, atau juga mungkin sehari-hari kita di rumah. Enak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di luar ibu kota Kabupaten Daerah atau di luar pemilihan yang ingin mencicipi masak merah ya, ini ada jualnya, ada di Jalan Trimas ya, di situ masak merah dengan nasi saminnya, dan ada juga di Jalan Telaga Biru, dan masih banyak tempat-tempat yang lain. Di Jalan Kembang juga ada. Dan kalau kita mencampurkan ke kuah lontong, ini tambah enak teman, lontong. Dan kuah lontong itu jadinya akan jadi kental. Sudah selesai teman-teman ya. Makan. Nah, manisnya dari masak abang atau masak merah ini karena dicampur dengan gula merah teman-teman. Gimana? Gula merah ya. Lumayan pedas teman-teman. Alhamdulillah enak kan. Oke teman-teman, sudah selesai kita mencicipi dan merasakan makanan olahan Oma ya, masak merah dan sop ayam. Sop ayam ini tidak ayam kampung teman-teman ya, jadi ayam meras namanya, ayam meras baik masak merah maupun sop. Dan rasanya itu sangat tergantung dari yang membuatnya. Kalau Oma membuat makanan seperti ini, kita tidak ragukan lagi. Nah, tentu pertanyaan dari teman-teman, kenapa tidak nambah ya, padahal makanan enak gitu. Nah, ini memang sudah porsinya saya di usia seperti ini ya, jadi makan nasi tidak terlalu banyak gitu. Yang penting kita berusaha untuk menjaga kita tetap sehat ya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini di makan pas tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas apa. Dan kita kasih jempol sama Oma ya, jempol 2, berarti makanannya cukup
Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.